Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustaz selaku pengisi ceramah pada malam Ramadan. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Ramadan. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu khususnya yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Setinggi puji, sedalam syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan jasmani juga rohani, dan masih dapat pula kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mendirikan malam-malam Ramadan. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya tausiah malam Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Syamsul Rizal MAG MPDI dengan judul Fadilah Sholat Tarawih. Kepada Al-Ustaz waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah alladzi farada alaina syiyam fi syahri Ramadan, syahrul mubarakah wa syahrut tarbiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap pengurus dan panitia Ramadan Masjid Al-Jamiatul Rahmah yang saya muliakan, Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, hadirin hadirat jemaah Isya dan Tarawih yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, kita malam ini sehat walafiat. Nabi Muhammad SAW 2 bulan bermohon kepada Allah agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita malam ini sudah malam yang kedua bertemu dengan bulan Ramadan. Tetangga saya sehari menjelang Ramadan meninggal dunia. Padahal Nabi tidak punya doa minta bertemu dengan bulan Zulhijjah. Padahal Zulhijjah itu ada hari terbaik sepanjang tahun, namanya hari Arafah. Di Zulhijjah itu juga ada hari Adha, hari Tarbiyah, dan lain-lain sebagainya. Pelaksanaan ibadah haji di bulan Zulhijjah juga. Tapi Nabi tidak pernah bermohon waballighna Zulhijjah, tidak ada. Yang Nabi mohonkan cuma waballighna Ramadan. Sekarang kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan, maka tetap semangat, istiqomah. Kita penuhkan masjid Jamiatul Rahmah ini sampai malam terakhir bulan Ramadan. Amin. Walaupun aminnya tidak sekencang sebelum pemilu kemarin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan berkirim salam kepadanya, Assalamu alayka ya Rasulullah.
Bapak Ibu yang saya muliakan, tahun ketiga Hijriah Allah perintahkan kepada umat Islam ini untuk melaksanakan ibadah puasa. Turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Banyak tragedi dan masalah terjadi ketika puasa itu. Ada yang puasa 2 hari 2 malam. Kenapa 2 hari 2 malam? Waktu itu siapa yang sudah tidur maka tak boleh makan minum lagi sampai waktu berbuka besok pula. Adalah seorang sahabat ketika dia mau berbuka pulang ke rumahnya, ditanya ke istrinya, ada tak bukaan kita maghrib ini? Tak ada, kata istrinya. Kalau begitu carilah dulu. Maka istrinya pun mencari makanan untuk berbuka. Akhirnya sang suami tertidur. Karena tertidur, pulang sang istri bawa makanan, tak boleh makan lagi. Itu ketentuan zaman itu. Maka dia harus berpuasa lagi sampai nanti berbuka. Maka puasalah orang ini 2 hari 2 malam. Maka turunlah ayat wa uhilla lakum, dihalalkan untukmu pada bulan Ramadan itu di malam harinya sampai nampak perbedaan antara benang merah dengan benang putih. Nah, itulah mulai ada imsak, ada sahur, Bapak yang saya muliakan. Sudah ada salat tarawih? Belum. Nabi salat tarawihnya sendiri-sendiri, Pak. Salat di rumahnya. Mana rumah Nabi? Di sini. Kamar ini rumah Nabi. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang salat sunatnya mengikuti Nabi, Nabi salat sunatnya di rumah. Maka sholat sunat di rumah, tapi ingat rumah Nabi itu di mana? Sholat di Jamiatul Rahmah, sholat sunat dalam pesantren, Pak. Sampai sudah selesai sholat. Maka Nabi sholat sunat memang di rumah, tapi rumah dalam masjid. Jangan lihat kalimat rumahnya, tapi tengok di mana rumah Nabi. Kadang kan banyak pula kadang di setiap sholat subuh masbuk terus. Kenapa masbuk? Nabi kan sholat sunat di rumah, Pak Ustaz. Ya rumah Nabi itu dalam masjid. Jangan terjebak dengan kata-kata tekstual itu, Bapak yang saya muliakan. Bantah awak dan kawan, bukan kawan yang salah, awak yang tak paham. Nah, Bapak yang saya muliakan, maka di akhir-akhir hijrah itu Rasulullah ketika datang bulan Ramadan keluarlah malam pertama itu dia. Dan selesai sholat Isya, pulang semua bulan Ramadan itu. Macam ini ya, selesai sunat pulang semua. Maka Nabi masuk lagi ke masjid. Untuk apa yang masuk masjid? Nabi sholat sunat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Cuma saya baru heran juga ya, kita Indonesia rata-rata sholat sunat ke 8. Saya baca dalam kitab fikih Islam Mu'adilatu karya Wahbah Zuhaili, tidak ada kalimat 8 itu. Yang ada 13, 20, 6, 36, 64. Itu yang ada. Tak ada kalimat 8. Tambah 3 itu 11. Tapi kalau fikih Indonesia ada. Ini fikih Arab ini. Nah, Bapak dalam kitab Muraqil Ubudiyah tulis oleh An-Nawawi Al-Bantani, orang Indonesia tak pernah kuliah di Arab, tapi diminta dia ngajar di Al-Azhar Kairo Mesir. Kuliah di Indonesia saja dia. Ini luar biasa hebat ini. Nah, apa kata dia? Juga tak sebut ada 8. Saya heran juga. Dulu saya baca hadis-hadis Nabi 8 kata 2, 2, 2, 2 tambah 3 menjadi 11. Nah, tapi ini kan hukumnya sunat muakkad. Yang penting kita lakukan aja lah apa kata ulama kita. Nah, oleh sebab itu Bapak, sholat Nabi di malam pertama Ramadan itu dilihat oleh sahabat. Nabi sholat sunat 2, 2, 2, 2. Besok ditanyakan kepada Nabi subuh, ya Rasul, sholat apa yang kulakukan tadi? Nabi menyebut qiyamu Ramadan, bukan sholat tarawih. Qiyamu Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan. Maka malam kedua masjid melimpah. Begitu antusiasnya sahabat ingin menghidupkan malam-malam Ramadan itu.
tapi tidak berjemaah. Masing-masing, tidak ada jemaah. Nabi sholat sendiri, sahabat sholat sendiri. Nabi selesai, sahabat selesai. Nabi pulang, sahabat pulang. Berjemaah, enggak. Malam ketiga lebih ramai lagi, tapi tidak berjemaah. Malam keempat ramai lagi, tapi tidak berjemaah. Nabi tidak keluar dari rumahnya, sehingga sahabat sholat tanpa ada Rasulullah malam itu. Subuh sahabat nemui Rasul. Ya Rasul, kenapa kau tak hadir malam tadi? Ramai jemaah dari Rasulullah, dari berbagai sudut kota yang datang semua, tapi kau tak hadir. Kata Rasulullah, tidak ada yang menghalangiku untuk hadir untuk sholat malam tadi, tapi cuma ada kekhawatiran kalau nanti sholat ini dianggap oleh umat sholat wajib. Tidak wajib, Ustaz. Sepakat ulama hukumnya sunat muakkad. Kalau sunat di bulan Ramadan sama dengan wajib di bulan Ramadan, itu mah bedanya, Pak. Sunat kita lakukan di bulan Ramadan, tapi nilai sama dengan wajib di luar Ramadan. Maka orang tak ikut tarawih, satu ibu bapak yang sengakan. Nabi mengatakan, iza jaa Ramadan syahrul azim. Kalau datang bulan Ramadan itu bulan yang agung. Apa bukti agungnya? Yang pertama, kalau ada besok malam-malam berikutnya bapak, ada ustaz ceramah tempat kita ini, gelarnya 7 gelarnya. Profesor, doktor, Sianu, SAG, MPD, MH, MM ujungnya bapak. Itu pasti orang hebat. Ken kawan Sutanto, orang Surabaya, cuma 2 doktornya. Rebutan Jepang sama mereka, ngangkat dia jadi tim ahli di negaranya. Dia pilih Jepang. Itu baru 2 doktornya. Kalau sempat 7 doktornya Pak, itu sangat hebat. Ramadan 7 gelarnya Pak Buyang sembeliakan, saking mulia Ramadan. 7 gelarnya. Satu diantaranya ialah Ramadan itu syahrul qiyam, bulan yang ada qiyamnya solat malam tarawih yang tidak ada di bulan lain. Jadi Bapak Ibu yang datang ke masjid solat tarawih bulan Ramadan ini, besok nyesal mau solat tarawih bulan Ramadan, tidak ada. Adanya cuma di bulan Ramadan. Nah, Bapak yang silakan meninggal Rasulullah, maka di masa Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, setiap Ramadan datang masjid penuh melimpah orang sholat tarawih tapi tidak berjemaah. Masing-masing. Melihat hal seperti ini oleh Umar bin Khattab, dia datangi Umar Abu Bakar Siddiq. Amirul Mukminin, menurut saya sholat ini kita lakukan berjemaah jauh lebih baik, lebih tertib. Ada yang Umar kata Abu Bakar Siddiq. Kenapa ada kan demi kemaslahatan umat? Kata Abu Bakar Siddiq, itu tak pernah dibuat oleh Rasulullah. Rasulullah pun sholatnya sendiri, tidak jemaah. Kenapa kau buat pula jemaah? Bid'ah itu, kata Abu Bakar Siddiq. Walaupun ini bid'ah wa Abu Bakar, ini bid'ah hasanah yang terbaik sepanjang sejarah demi kemaslahatan umat. Kalau gitu Umar kata Bakar, coba tanya yang lain-lain, sahabat-sahabat lain masih hidup. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud masih hidup, Zaid bin Haris masih hidup, Ubay bin Ka'ab masih hidup ketika itu, Abdurrahman bin Auf masih hidup. Coba tanya mereka dulu. Akhirnya mengumpul para ulama ketika itu. Seluruh ulama di zaman Abu Bakar Siddiq sepakat dan setuju dengan ide ijtihadnya Umar bin Khattab. Boleh berijtihad Pak menetapkan hukum, boleh kata Rasulullah. Kalau aku mati besok, ikuti sunnah Khalifatul Rasyidin, ikuti sahabatku. Itu pesan Rasulullah. Kalau aku udah mati, ikut pendapat sahabatku Khalifatul Rasyidin. Maka sepakat ulama ikut pendapat Umar bin Khattab. Lalu siapa imamnya? Wahai Umar, cari imam yang qari.
Kalau qori itu bahasa kitanya Pak, bukan orang yang pandai belagu saja, tapi sekaligus dia hafal Al-Quran. Mantap lagunya, fasih bacaannya, bijaksana menjadi imam. Jadi menjadi imam itu bukan menurut kata imam. Jemaah itu tidak pandai sholat, tidak usuk sholatnya, salah pula imam. Imam yang baik ialah imam yang bagus bacaannya, tapi bijaksana terhadap jemaah. Apa kurang hebatnya Mu'az bin Jabal hafal Al-Quran, ketika dia mimpin sholat isya, jemaah pulang semua, yang tinggal cuma sedikit dalam masjid. Ribut sampai berita ini kepada Rasulullah. Rasulullah panggil Mu'az bin Jabal. Ini habis Quran ini orang, gubernur di Yaman. Mu'az bin Jabal kata Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Betulkah malam tadi jemaah pulang ketika aku jadi imam? Betul ya Rasulullah, kurang ajar jemaah itu, tak dihargainya wak. Surat apa yang kau baca Mu'az ketika sholat? Kata Mu'az bin Jabal, surat Al-Baqarah ya Rasulullah. Biasa surat Al-Baqarah dibaca. Berapa ayat kata Rasulullah? Sampai selesai ya Rasulullah. Kata Rasulullah, hei Mu'az, apa kau ingin membuat fitnah dalam sholat ini? Lalu gimana Rasulullah? Ringankan bacaannya. Maka Bapak yang selekan, dipilihlah imam yang paling bagus ketika itu, namanya Ubay bin Ka'ab. Di samping mantap bacaannya, bersih, bagus lagunya, dia bijaksana terhadap jemaah. Tak usah mengeras pula, awak bagus saja imam panjang ayatnya, jemaah itu tidak kuat, kata dia. Jangan. Ada situ dakwah bil hikmah. Buatlah jemaah itu senang dengan bacaan kita yang bagus itu. Nah Bapak yang semuakan, sejak itu sholat tarawih, sholat qiyam Ramadan diganti namanya dengan tarawih, dipimpin oleh imam yang qori, dilakukan berjemaah. Di Mekah Bapak yang semuakan, setiap selesai 4 rakaat orang melakukan tawaf secara sempurna 7 kali. 7 kali Pak. Karena jemaah tidak seperti hari ini kita lihat di Mekah, sedikit, siap sholat 4 rakaat tawaf. Di Madinah dia buat sholat tarawih itu 36 rakaat sebagai pengganti tawaf 7 kali itu. Di Indonesia 8 rakaat. Itu pun panjang sedikit ayatnya, pindah sholat ke Masjid At-Taufik. Ngapa pindah Bu? Di Jamiatul Rahmah panjang betul ayat ke imamnya. Pas pindah ke Masjid At-Taufik, rupanya imam situ pindah pula malam di situ. Nah, ibu bapak yang semuakan, nikmatilah sholat tarawih itu karena makna tarawih itu ialah rawaha, santai. Makna santai beda ibu bapak oleh ulama kita. Santai itu sudah selesai 2 rakaat kita berselawat kepada Nabi, itu santainya kita, santai yang mendatangkan pahala. Rahimallahu liman wa lisawm, bapaknya kita baca lagi selawat kita dulu. Allah min Allah wa ta'ala min wa barata wa rahman la ilaha illallah wa la syarika lah lahu mulku wa lahu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu santai kita. Tidak boleh pula santai siap 2 rakaat ya ngopi kita dulu nanti lanjut lagi. Nah, itu makna kenapa disebut rawaha atau tarawih, karena tidak boleh buru-buru dan kita memang harus rileks mengerjakannya. Maka di Madinah hari ini Bapak bulan yang umrah di bulan Ramadan, ada sebagian masjid orang bawa susu segini saja Pak. Untuk apa ini? Siap 2 rakaat, minum sedikit, 2 rakaat, minum sedikit. Sampai kapan sholatnya? Sampai nanti menjelang sahur 64 rakaat. Sholat apa itu? Tarawih. Jadi jangan bangga bulan kami 8. Jangan suruh gotul tentu. Nah, ini kan sunnah. Nah Bapak yang semuakan, untuk apa kita sholat tarawih? Terakhir dari sepanjang-panjang ini, kata Rasulullah SAW, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat tarawih di malam-malam Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa masa lalunya. 1.
Setiap malam ke malam itu ada pula fadilahnya, Pak. Siapa yang sholat tarawih di malam pertama, kayaumin waladat ummu, dia seperti bayi yang terlahir dari rahim sang ibunya, suci, bersih, tanpa noda dan dosa malam tadi. Ibu bapak tadi hadir dah di sini. Bersihlah tuh dari dosa. Siapa yang sholat tarawih di malam kedua? Yang dua ini diampuni dosa kedua orang tuanya. Yang besok lagi, Pak. Besok lagi. Malam keempat nggak boleh saya sampaikan, itu ngambil jatah Ustaz malam besok saya itu. Siapa yang sholat tarawih malam ketiga? Malam ketiga besok. Maka dia akan diampuni dosa dia dan keluarganya di masa lalunya. Dosa dia, dosa orang tuanya diampuni, dosa-dosa masa lalunya. Begitu kata sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib menerangkan besarnya fadilah sholat tarawih itu. Oleh sebab itu Bapak yang silakan, selagi Allah berikan sehat kepada kita, sempat dan rezeki, jangan tinggalkan malam-malam Ramadan dengan melaksanakan qiyam Ramadan, karena tak ada sholat tarawih itu di bulan lain kecuali hanya di bulan Ramadan. Berdoa kita kepada Allah, semoga Allah berikan kita sehat selalu, rezeki yang lancar, rumah tangga aman bahagia, dan hati selalu bersemangat untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Amin.